Halo semua, pada video ini kita akan membahas sesuatu yang setahu saya belum pernah ada yang bahas sebelumnya, yaitu belajar psikologi dengan menggunakan Alkitab. Salah satu hal yang menarik di dalam Alkitab, dan hal ini adalah hal yang membuat Alkitab adalah kitab suci bagi saya, adalah kita bisa menemukan diri kita sendiri di dalam Alkitab. Ada orang-orang yang mempunyai sifat yang mirip dengan kita di dalam Alkitab. Banyak orang yang mengalami apa yang kita alami di dalam Alkitab, dan kita bisa belajar dari mereka. Ada yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik, dan menurut saya, belajar dari pengalaman orang lain adalah hal yang bijaksana. Jadi ketika teman-teman baca Alkitab, coba temukan diri kamu sendiri di dalam Alkitab. Oke? Nah, di dalam dunia psikologi modern, ada yang disebut dengan teori DISC. DISC adalah 4 karakter dasar yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu dominan, influence, steady, dan compliance. Setiap orang mempunyai campuran 4 karakter ini, tetapi biasanya ada satu karakter yang menonjol. Dengan mempelajari psikologi seperti ini, kita dapat manfaat lebih mengenal perilaku kita dan orang lain, bagaimana cara komunikasi yang lebih efektif, dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu, teori DISC ini lebih dikenal dengan 4 temperamen dasar. Ada koleris, sanguinis, plekmatis, dan melankolis. Setiap orang mempunyai campuran 4 temperamen dasar ini, namun biasanya ada satu temperamen yang paling dominan. Pada video ini, kita akan membahas 4 temperamen dasar dengan tokoh yang ada di dalam Alkitab. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama kita belajar tentang temperamen sanguin. Di dalam ilmu psikologi modern, disebut influencer. Orang dengan tipe sanguin ini adalah orang yang mudah bergaul dan membawa suasana. Biasanya orang ini impulsif, emosional, ceplas-ceplos. Orang yang sangat terlihat mempunyai temperamen sanguin di dalam Alkitab adalah seorang murid Yesus yang bernama Petrus. Kita bisa lihat Petrus di dalam Alkitab adalah orang yang ceplas-ceplos, emosional, cepat ambil keputusan. Contohnya ketika Yesus berjalan di atas air, semua murid ketakutan. Namun Petrus mendadak mengucapkan sebuah ide fantastis yang tidak terpikirkan oleh murid-murid lainnya. Kalau kamu Tuhan, suruh aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Dan ketika Yesus menjawab datanglah, Petrus tidak berpikir 2 kali untuk loncat ke air dan berjalan menuju Yesus. Namun ketika Petrus sudah berjalan di atas air mendapatkan Yesus, dia baru merasakan tiupan angin dan mikir, serem juga ya, lalu jatuh. Kita juga bisa melihat Petrus nyeletuk di dalam Matius 16 ayat 16, engkau adalah Mesias, lalu dipuji oleh Yesus. Dan di dalam Matius 16 ayat 22, Petrus menarik Yesus dan berkata kepada Yesus bahwa dia tidak akan dibunuh, yang kemudian berakhir dengan diomelin oleh Yesus. Di dalam Matius 26 ayat 35, kita bisa melihat bahwa Petrus adalah orang pertama dari antara para murid Yesus yang berkata, aku tidak akan menyangkal Yesus. Dan seperti yang kita tahu apa yang terjadi kemudian, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah ayam berkokok, baru Petrus teringat dengan perkataan Yesus. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah Yesus tidak pernah sekalipun berkata bahwa Petrus harus mengubah temperamennya itu. Yesus bahkan memberikan kepercayaan kepada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya. Jadi tidak ada yang namanya benar atau salah di dalam karakter atau temperamen ini. Yang ada adalah berada di tempat yang tepat. Orang seperti Petrus dengan temperamen sanguin itu bagus untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, yang kedua orang dengan temperamen kolerik atau yang disebut juga dengan dominan. Orang seperti ini adalah orang yang goal-minded. Segala sesuatu yang dia lakukan harus ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan, bagi dia adalah buang-buang waktu dan dia menjadi stres. Ketika orang seperti ini mendapatkan tujuan, dia akan berlari sekencang-kencangnya untuk menjadi yang pertama mencapai tujuan itu. Dia bahkan mampu untuk tidak peduli dengan apapun, yang penting tujuannya tercapai. Orang seperti ini di dalam Alkitab adalah Paulus. Sebelum dia ketemu Yesus,
Dia menganiaya pengikut Yesus apapun yang terjadi. Setelah dia bertemu Yesus, dia memberitakan Injil apapun yang terjadi. Walaupun dia di penjara, dia memberitakan Injil lewat surat-surat dari dalam penjara. Penjara atau kematian tidak bisa menghentikan orang seperti Paulus untuk memberitakan Injil. Nah, temperamen berikutnya adalah melankolis, yang biasa disebut juga dengan compliance, orang detil. Kita bisa melihat orang dengan karakter melankolis di dalam Alkitab adalah Yohanes, murid Yesus. Lihat surat-surat yang ditulis oleh Yohanes. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu. Lihat bagaimana dia menjelaskan segala sesuatunya secara mendalam dan detail. Nah, temperamen terakhir yang akan kita bahas adalah phlegmatis, atau yang biasa disebut juga dengan steady, orang stabil yang tidak suka dengan perubahan. Siapa orang di Alkitab yang mempunyai temperamen phlegmatis? Coba saya kasih waktu bentar untuk teman-teman tebak siapa tokoh terkenal di dalam Alkitab yang mempunyai karakter tidak suka perubahan. Oke, orang yang mempunyai temperamen phlegmatis di dalam Alkitab yang saya temukan adalah Musa. Musa adalah tipe orang yang hampir selalu berkata tidak mau. Mulai dari ketika dia dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, apa jawaban pertama Musa? Nggak mau Tuhan cari orang lain aja. Sampai ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir di padang gurun, Musa berkata, kalau Tuhan tidak berjalan di depan kita, kita nggak akan pindah dari tempat ini. Luar biasa kan? Nah, keempat orang dengan temperamen yang berbeda-beda ini adalah para pemimpin yang dipakai Tuhan dengan cara yang unik, dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Namun mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk memimpin dengan cara yang luar biasa. Jadi siapapun kamu, apapun karakter kamu, Tuhan bisa menggunakan kamu apa adanya. Musa menolak Tuhan dengan berkata, saya nggak punya apa-apa Tuhan. Jangan suruh saya, suruh orang lain aja. Bagaimana caranya Tuhan jawab? Tuhan bertanya, itu yang di tangan kamu apaan? Jawab Musa, tongkat. Kemudian Tuhan menjawab, ya sudah, pakai aja tongkat itu. Jadi Tuhan tidak meminta kamu sesuatu yang kamu tidak punya. Dan Tuhan tidak meminta kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mampu. Siapapun kamu, apapun keadaan kamu, bagaimanapun sifat kamu, apapun dosa dan pelanggaran yang kamu pernah lakukan, kamu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan bisa menggunakan kamu untuk memberkati orang lain. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya share kepada teman-teman, yang saya berharap teman-teman bisa ingat. Kekuatan kamu adalah kelemahan kamu. Kelemahan kamu adalah kekuatan kamu. Kelebihan kamu adalah kekurangan kamu. Kekurangan kamu adalah kelebihan kamu. Kalau kamu pintar, kepintaran kamu itu adalah kelebihan kamu dan kekurangan kamu. Kalau kamu bodoh, kebodohan kamu itu adalah kekurangan kamu dan kelebihan kamu. Begitu juga dengan kalau kamu cantik, kalau kamu jelek, kalau kamu kaya, kalau kamu miskin. Jadi mulailah bersyukur dengan apapun keadaan kamu. Lihat apa yang kamu punya dan gunakan itu. Nggak usah pikirin apa yang kamu nggak punya. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. دورت كتير على شيء يسعدني، حاولت ألاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي
أشهد أن لا